Sudah berkali-kali ke sana, bertemu semua pihak. Dan pilihan kita tentu saja adalah memediasi. Kami turun ke sana itu karena ada pengaduan dari 2 warga. Iya, sebenarnya yang mau kita ukur itu adalah lahan dari masyarakat yang memang minta untuk diukur. Jadi setelah kita bertemu, waktu itu kita membuat tim ini kita lakukan agar semua berjalan sesuai dengan SOP seperti tadi. 2 kelompok warga yang menolak penambangan dan warga yang mendukung penambangan. Jadi ini agak unik sebetulnya pengaduan. Iya. Nah, kita sudah berkali-kali dan fokus yang kita tawarkan pada semua pihak itu adalah mari duduk berunding ya. Yang menolak kita hormati, yang menerima juga kita hormati. Maka kemudian apakah pengukurannya akan berhenti? Tidak, pengukurannya jalan terus, bahkan sampai pada hari tadi itu tinggal 25, maka kalau besok dilakukan pagi hari sudah selesai. Persoalannya model pembangunan MK sendiri kan sebetulnya sudah memutuskan ya tahun 2020 nomor 9 bla 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 menyatakan proyek strategis nasional harus dihentikan. Selesai. Kalau itu kondusif maka selesai. Nah, kita menghormati yang belum diukur begitu. Yang belum diukur bagaimana? Kita negosiasikan. Sehingga harapan saya tidak atau jangan tergesa-gesa menutup pintu dulu. Kami pokoknya tidak mau. Pertama power based approach. Ini pendekatan kekuasaan. Kita jalan terus. Sudah lupa dalam sila keempat ada musyawarah. Sudah lupa kalau ada sila kedua namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sehingga nanti kita bisa membuka ruang-ruang dialog yang ada itu. Dan angka-angka ini saya tampilkan agar bisa menunjukkan progres. Ternyata tuntutan warga itu kan cabut SK gubernur, dialog dengan warga, pelihara lingkungan hidup terutama air, karena nanti penambangan, persoalannya penambangan yang batu itu cara menambangnya blasting, dibom ya kalau blasting itu. Maka kalaulah kemudian komunikasinya bisa dibuka, itu akan jauh bisa membuka ruang-ruang pengetahuan, apalagi tadi kalau alasannya kesuburan tanah, sumber mata air, lingkungan, kita bisa jelaskan. Jadi luar biasa sebetulnya. Ini yang Belanda dulu menjajah gara-gara ini. Nah sekarang kita merusaknya. Nah di situ letaknya dialog. Ganjar Pranowo akan kembali ke Wadas. Komnas HAM terus awasi pelaksanaan komitmen Pak Gubernur. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan kembali mengunjungi Wadas dalam waktu dekat. Ganjar Pranowo akan kembali ke Wadas untuk membangun komunikasi dengan warga setempat. Selain itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki 3 agenda untuk menyelesaikan permasalahan Wadas. Komnas HAM dan Ganjar Pranowo memiliki 3 agenda terkait rencana pembangunan bendungan benar di Desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo. Menurut Gubernur Jateng, pihaknya juga mengajak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terlibat masuk. Insya Allah kami akan masuk. Saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk, itu bagus. Begitulah lanjutnya. Pihaknya mengungkapkan evaluasi teknis yakni isu lingkungan, isu penambangan, dan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai, serta Badan Penanahan Nasional selaku institusi yang mengerjakan. Kami juga akan coba ngobrol dengan warga, sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi, ujar Ganjar Pranowo. Menurutnya Komnas HAM juga terus memberi masukan padanya, termasuk tokoh Nahdlatul Ulama Imam Aziz. Sementara itu, anggota Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, memberi apresiasi komitmen Gubernur Jateng Ganjar Pranowo soal kasus Wadas. Pak Gubernur Jateng komitmen untuk menjalankan itu semua, ucap anggota Komnas HAM pada Jumat 11 Februari 2022. Komnas HAM juga akan melakukan pengawasan dan memfasilitasi dialog pemerintah Provinsi Jateng bersama warga Wadas. Pria yang akrab disapa Doel itu bilang survei di tingkat nasional Ganjar masih di puncak elektabilitas bursa capres. Posisi itu konsisten sejak setahun lalu hingga saat ini. Kalau survei tingkat nasional, Ganjar posisinya masih di atas. Ini tercermin dalam beberapa lembaga survei, misalnya Litbang, Kompas, atau lembaga survei lainnya. Begitulah tuturnya. Noel yakin seiring berjalan waktu, Ganjar yang disebutnya The Next Jokowi ini semakin diterima di seluruh provinsi. Bahkan di basis masa non-pemilih Jokowi seperti Sumatera, Jakarta, dan Jawa Barat. Untuk diketahui,
dalam survei bertajuk Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Peta Politik Menuju Pilgub 2024 yang diadakan Lembaga Survei Populi Center. Ada 22 nama yang diajukan sebagai Capres 2024 pilihan warga DKI Jakarta. Dalam pertanyaan terbuka yang diajukan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait tokoh yang akan dipilih sebagai presiden jika Pilpres dilakukan hari ini. Hasilnya Anies menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 29,0%. Kemudian disusul Jokowi dengan 20,3%. Prabowo Subianto 11,7%, Ganjar Pranowo 5,8%, dan Sandiaga Uno 2,5%. Peneliti Populi Center Raufif Menang Imawan membeberkan survei Populi Center. Pada Rabu 9 Februari lalu, masing-masing Ridwan Kamil 1,7% dan Basuki Cahayapurnama 1,2%. Sementara Tri Risma Harini, Andika Perkasa, Erick Thohir, Susilo Bambang Yudhoyono, Najwa Shihab, Gatot Nurmantio, Agus Harimurti Yudhoyono hingga Airlangga Hartarto mendapatkan persentase di bawah 1%. Nama tokoh lain mendapatkan persentase di bawah 1%. Adapun sebanyak 22,8% responden tidak merespon pertanyaan ini garing masuk kategori tidak tahu atau tidak jawab. Sementara dalam simulasi 10 tokoh capres, Anies kembali menduduki posisi teratas dengan persentase 34,8%. Disusul Ganjar dengan 18,2%, Prabowo 14,0%, Sandiaga 6,7%, dan Ridwan Kamil 6,2%. Agus Harimurti Yudhoyono 4,3%, Jenderal Andika Perkasa 4,2%, Erick Thohir 3,7%, Airlangga Hartarto 1,5%, dan Puan Maharani 0,5%. Kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dinilai mirip dengan penguasa zaman Multatuli. Hal tersebut disampaikan pemerhati sejarah Arief Gunawan dalam melihat gejolak yang terjadi di Desa Wadas, kawasan yang masih di bawah pemerintahan Ganjar Pranowo. Menurut Arief, Ganjar seperti Demak, Perungkujan, dan Adipati Lebak dalam kisah Max Havelaar yang ditulis oleh Edward Dawes Dekker atau dikenal juga sebagai Multatuli. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar dianggap tidak mampu membela rakyat Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang kini sedang tertindas karena hak atas tanah yang mereka miliki terganggu. Ganjar yang belakang ini rajin pencitraan karena ingin menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Menurut Arief, lebih milih menjadi kaki tangan oligarki ketimbang membela rakyatnya sendiri. Bahkan Ganjar menafikan ajaran Soekarno, yakni Marhainisme, yang secara filosofis dan sosiologis esensinya adalah membela hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh para petani. Dalam historiografi nasional, kata dia, rakyat dan wilayah Purworejo juga memiliki peran besar dalam era Perang Diponegoro. Perang ini esensinya merupakan perlawanan rakyat terhadap praktik perampasan tanah yang dilakukan oleh kolonialis Belanda. Kenil merupakan pasukan profesional yang anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Dengan mendirikan Kenil, Belanda ingin mengadu domba bangsa ini. Ganjar juga dianggap mengingkari budaya luhur masyarakat Jawa yang secara filosofis menganggap tanah merupakan hal yang sangat sakral yang bergambar dalam ungkapan Sat Humut, Batu Sanyari Bumi, Ditohi Kantipati. Walaupun tidak seberapa luas tanah yang dimiliki, namun soal tanah adalah soal nyawa. Berulangnya kembali mindset Demak, Parungkujan, dan mindset Adipati Lebak dalam kisah Max Havelaar dengan pameran baru Ganjar Pranowo, begitulah tutupnya.